Ini adalah lanjutan pembahasan dari anime Tensei Shitara Slime Data Ken berdasarkan light novel volume 7 part 4. Dan kalau kalian belum menonton part-part sebelumnya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Gas langsung aja ke videonya. Dari diskusi juga diketahui, bahwa Benimaru sedang dekat dengan salah satu dari Beastman yaitu Albis. Banyak orang bercandain Benimaru karena Benimaru lagi dekat dengan cewek. Bahkan Shion berpikiran kalau Benimaru akan pergi karena seorang wanita. Rimuru iri karena Benimaru berpacaran dengan cewek. Sedangkan Rimuru sampai sekarang masih jomblo. Rimuru yakin kalau Benimaru tidak bakal pernah meninggalkan negara hanya karena seorang wanita. Untuk laporan tentang keamanan negara maupun jalur perdagangan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Tapi akhir-akhir ini banyak monster yang muncul di sekitar jalur perdagangan dan itu dikhawatirkan akan membunuh seseorang ketika tidak ada tim yang berpatroli. Ketika Rimuru sedang memikirkan solusi, tiba-tiba Vesta berkata kalau sebaiknya memasang penghalang anti-sihir di sekitar jalur perdagangan. Kaijin dan Vesta berhasil menciptakan alat untuk menciptakan penghalang anti-sihir. Hasil karya mereka bukan cuma itu. Intinya di sini Kaijin dan Vesta berhasil menciptakan dan mengembangkan teknologi yang sangat luar biasa. Rimuru kagum dengan pekerjaan mereka berdua. Mereka berdua masih terus menceritakan tentang penemuan luar biasa. Dan Rimuru pun semakin kagum, karena penemuan mereka akan sangat berguna bagi Tempest. Salah satu penemuan mereka mampu menekan energi sihir ataupun menyembunyikan energi sihir yang dimiliki semua rakyat Tempest dari dunia luar. Jadi kekuatan Tempest tidak akan bisa dirasakan oleh dunia luar. Veldora tertawa karena akhirnya dia sudah tidak perlu menyembunyikan energi sihirnya lagi. Rimuru jelas menyebut Veldora sebagai orang bodoh. Kalau Veldora melepaskan energi sihirnya dengan bebas maka rakyat Tempest tidak ada yang kuat dan akhirnya mati. Meskipun dunia luar tidak ada yang tahu tetapi energi Veldora malah bisa mematikan bagi rakyat Tempest sendiri. Muka Veldora terlihat kecewa, karena dia sudah tidak tahan kalau energinya terus-terusan ditahan. Diablo berkata, bagi orang sekuat Veldora akan sangat sulit jika harus menahan energi sihirnya. Menahan energi sihir yang besar, ibarat kata sama seperti menahan buang air besar. Diablo juga merasakan apa yang dirasakan oleh Veldora. Diablo sudah berusaha untuk terus menyembunyikan energi sihirnya. Tetapi dia tidak tahu kapan akan bertahan. Semakin ditahan maka akan semakin sulit dan suatu saat bisa meledak. Rimuru bilang kalau dia bakal memikirkan solusi untuk orang-orang yang memiliki energi sihir yang sangat besar. Rimuru tidak mau kalau energi yang selalu mereka tahan malah meledak dan malah menghancurkan Tempest. Rimuru memberikan sebuah sketsa bangunan kepada Gerudo. Rimuru mau kalau Gerudo memimpin pembangunan. Gerudo bisa memakai para tahanan perang untuk ikut membantu dalam pembangunan. Gerudo melihat sketsa bangunan tersebut dan dia terkejut karena dia dipercaya untuk memimpin dalam membangun bangunan yang sangat luar biasa. Gerudo takut kalau dia gagal dalam membuat bangunan yang diinginkan Rimuru. Rimuru berkata kalaupun gagal bukanlah masalah. Dari kegagalan Gerudo akan mendapat sebuah pengalaman. Gerudo pun berjanji kalau dia akan berusaha untuk tidak mengecewakan Rimuru. Diablo juga memberikan laporan. Diablo berkata bahwa dalam waktu dekat Yomu akan menjadi raja. Rimuru pun kaget karena Yomu akan jadi raja dalam waktu yang singkat. Diablo berkata kalau dia tidak mau berlama-lama menjalankan rencananya. Semakin cepat maka akan semakin baik. Diablo juga bilang kalau Reihim yang dikirim untuk memberikan laporan ke gereja barat saat ini Reihim belum juga kembali. Rimuru curiga kalau Reihim sudah dibunuh. Diablo bilang kalau skill yang dipasang ke Reihim, dari skill itu Diablo tahu kalau Reihim masih hidup. Tapi Diablo masih tidak mengerti kenapa Reihim masih belum juga kembali. Mereka semua berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka mempunyai firasat buruk kalau Clayman dikendalikan oleh seorang anak laki-laki.
maka kemungkinan anak laki-laki itu juga akan bertindak dan membuat gerakan yang akan merugikan Tempest. Rimuru pun curiga kalau Hinata diperintahkan oleh seseorang, makanya Hinata sangat ngotot ingin membunuh Rimuru. Kaijin berkata, karena Hinata dari gereja barat, kemungkinan besar yang memberikan perintah adalah Dewa Ruminas. Rimuru tidak mau menjadikan Hinata maupun gereja barat sebagai musuhnya. Rimuru pun terus berpikir. Rimuru masih kekurangan informasi tentang gereja barat, sehingga ia kesulitan dalam membuat keputusan. Tapi Rimuru yakin kalau Hinata bertindak bukan karena keinginannya sendiri. Rimuru juga penasaran dengan pedagang yang telah bekerja sama dengan negara Farmus. Pedagang itulah yang telah mendorong Farmus untuk menyerang Tempest. Rimuru memberikan tugas ke para bawahannya. Ada yang diberi tugas untuk mencari tahu pedagang yang menghasut Farmus. Ada juga disuruh untuk membuat event besar dan lain-lain. Saat ini, kondisi dunia sedang dalam kondisi yang buruk. Kabar Veldora bangkit telah tersebar ke berbagai negara. Ada juga kabar tentang terbentuknya oktagram. Hal itu membuat dunia menjadi bingung dan pusing. Termasuk gereja barat. Hinata tentunya sudah mendapat kabar tentang hal itu. Awalnya Hinata memutuskan untuk pergi ke Tempest. Tetapi setelah terdengar kabar bahwa Veldora ada di sana, banyak yang melarang Hinata untuk pergi. Hinata jelas belum layak untuk jadi lawan dari Veldora. Hinata bisa aja mati ketika melawan Veldora. Di sebuah kota yang selalu dilindungi oleh penghalang suci atau penghalang monster. Tepatnya kota itu adalah ibu kota dari negara Ruberian. Kota itu sangat luar biasa. Di sana tidak ada yang kelaparan. Anak-anak bisa mendapat pendidikan dan semua orang dewasa dapat pekerjaan. Itu semua terjadi karena setiap individu sudah diatur segala macam kegiatannya sehingga kehidupan rakyatnya bisa teratur. Sehari setelah Walpurgis, Hinata berjalan di ibu kota menuju katedral. Bisa dibilang negara Ruberian adalah negara yang ideal, semua rakyatnya hidup bahagia. Tapi, walaupun begitu Hinata merasa ada yang kurang dari rakyat Ruberian. Bagi Hinata, rakyat negara Ruberian seperti tidak memiliki kebebasan. Kehidupan mereka benar-benar diatur, bahkan senyum dari rakyatnya hampir sama satu dengan yang lainnya. Negara Ruberian saat ini dipimpin oleh Dewi Ruminas. Di dunia ini, Hinata hanya percaya kepada kekuatannya sendiri. Dari awal bergabung dengan gereja barat, kenaikan pangkat Hinata sangat luar biasa. Semakin tinggi pangkat yang didapat Hinata, Hinata semakin tahu dengan rahasia yang ada di gereja barat. Hinata tahu bahwa pemimpin agama Ruminas adalah seorang vampir yang bernama Louis Valentine. Dan Hinata juga tahu bahwa Roy Valentine telah berakting menjadi Demon Lord. Jadi di negara Ruberian ini Roy bertugas untuk meneror orang sedangkan Louis bertugas untuk menjadi penyelamat. Sehingga orang-orang mau masuk agama Ruminas. Mengetahui kebenaran itu membuat Hinata sangat marah. Hinata pun ingin membunuh Roy dan Louis. Tentunya Hinata tidak sebanding dengan mereka. Hinata terbaring lemah di tanah dan dia sadar kalau dia sangat lemah. Tidak lama Hinata melihat seorang wanita cantik dengan aura yang sangat mengerikan. Yaitu adalah Ruminas Valentine. Ruminas tahu tentang hal yang terjadi. Ruminas berkata kalau Hinata jangan terlalu menyombongkan diri karena Hinata percaya kalau dia mempunyai rasa keadilan yang sangat kuat. Ruminas berkata kalau keadilan tidak akan pernah bisa memuaskan semua bentuk yang mempunyai kebebasan. Ruminas memberikan waktu 1 minggu kepada Hinata. Ruminas akan bertarung melawan Hinata. Tentunya Hinata langsung kalah dengan sangat mudah dan sejak saat itu Hinata membiarkan aturan Ruminas terus berjalan. Selama Ruminas bisa menciptakan masyarakat yang setara dan adil. Selama hal itu terjadi maka Hinata akan mendukung Ruminas. Tetapi kalau tidak, Hinata akan membunuh Ruminas meskipun hal itu adalah hal yang mustahil. Terima kasih telah menonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen kalau kalian suka dengan video Mimin. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan Mimin mohon maaf. Sekian dan terima kasih.